Adanya tidak disukai, tidak adanya netral. Dan pejabat haram, nah ini adanya tidak disukai, tidak adanya disyukuri. Alhamdulillah dia pensiun. Ayo karyawan kita numpang semuanya, telah berakhir masa bencana di kantor kita. Kalau kita sampai termasuk orang yang disyukuri ketiadaan kita, bisa jadi karena perilaku zolim kita. Na'udzubillah. Itu membuat orang tidak suka. Orang dengki lagi karena apa? Pendengki bisa timbul karena dia ujub, merasa diri hebat. Tidak mau ada saingan. Kita dihormat, tiba-tiba di kantor ada orang baru, nyelak. Dia lebih muda, tapi lebih pintar. Tidak mungkin. Saya tidak bisa. Begitulah dia ingin paling sendirian. Plus takabur. Kalau takabur kan dia selain aneh diri, kalau ujub tuh aneh diri, kalau takabur tuh selalu merendahkan orang lain. Jadi orang takabur tuh tidak rela ada bawahan yang tidak nurut. Tertekan orang takabur tuh karena dia selalu ingin kelihatan paling hebat. Di kantor ingin paling keren. Kalau jalan jreng jreng, sekuat-kuatnya diiring-iring oleh banyak orang. Bukan berarti yang diiring-iring takabur, ya. Tapi kalau kita ingin selalu kelihatan, itu kalau ada yang ngiringin orang lain diiringin, dongkol dia. Terkejut melihat ada orang yang maju, nggak mau. Ada juga orang yang persaingan. Nah, misalkan di kantor ada satu posisi. Ini ada misalkan kandidatnya 5. Udah busuk itu. Kasak kusuk cari backing sini. Capek. Itu dengki. Nanti pemilu dengki itu. Wih, pemilu coba lihat. Pemilu. Coba lihat nanti. Menjatuhkan, menghina, mencemoohkan. Apa-apaan pemilu kayak anak-anak begitu ya. Nggak lucu, nggak dewasa. Pemilu mah biasa-biasa aja. Nggak usah pakai menghina. Jangan seperti ngangkat bambu. Satu diangkat, satu diinjak. Nggak bagus. Justru pemilu sejati mah ya. Atau memilih calon. Ini pemilihan calon suami lah ya. Misalkan ada satu pria diperebutkan 3 wanita ya. Keberatan ibu-ibu? Baiklah, kita balik. Misalkan ada 4 wanita memperebutkan 1 pria ya. Kurang mantap, Pak. Justru kalau kita sedang bersaing, jangan ingin memuji diri menjatuhkan orang lain. Kalau kita berdagang misalkan atau mencari istri, mungkin dia lebih baik dari saya. Dia hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, kelihatannya lebih halus. Dan kalau yang ini, dia punya kecerdasan yang lebih tinggi. Dan itu yang keempat, mungkin dia lebih tawadu. Sedang saya hanya begini adanya. Aduh, gitu. Kata yang memilih teh, sulit saya menentukan yang lain selain dirimu. Memang yang lain punya kelebihan. Ini cantik, ini cerdas, itu tawadu. Tapi engkau bebas dari kedengkian dan inilah yang membuat aku menerimamu. Tuh begitu. Benar ini serius hadirin ya. Saudara-saudaraku sekalian, awas nanti kalau mau pemilu ya biasa-biasa aja. Dasar agama tidak ditentukan pemilu ya. Jangan sampai ribut. Harusnya pemilu itu seperti lomba makan kerupuk waktu 17 Agustus. Gembira semua. Kamu nyoblos ini ya. Yang penting yang dicoblos orang-orang yang bisa membimbing negara ini jadi mulia dunia akhirat. Ayo, jadi pahala dia. Buat apa musuhan? Udah dunia mampir sebentar, ribut, dongkol, mati kita mah. Ya. Lalu siapa lagi pendengki? Pendengki itu biasanya orang yang ingin the number one. Wah, ingin yang paling top, orang yang ambisius. Kalau dia pelari cepat, pemecah rekor, dia akan dongkol kalau ada yang memecahkan rekor dia.
Kalau lihat balap lari tuh, sing jatuh. Dia nggak kuat itu. Kalau dia pemain sepak bola yang bikin gol paling banyak, nggak rela kalau ada pemain yang lain yang lebih dari gol dia. Kalau dia yang merumuskan sesuatu di suatu negara dianggap berjasa, dia tidak rela ada yang merubah apa yang sudah dia atur. Pendengki begitu, ingin selalu paling top. Kalau dia mubalik misalkan, udah dikenal, kalau mubalik ini pendengki, dia tidak rela ada mubalik lain. Maunya dia aja sampai tua gitu. Orang yang ambisius cenderung pendengki. Dan ada lagi pendengki sejati, yaitu memang si busuk hati saja. Ini mah nggak ada urusan, dengki aja dia mah. Lihat jalan jelek, dia wali kota nggak ada kerjaan gitu. Lihat tukang beca, nggak pernah sholat lu, ayo ngutuk aja terus ya. Ada orang minta-minta enak aja nyari uang susah, padahal dia juga minta-minta tuh ke orang tuanya. Lihat polisi, polisi nggak ada kerjaan, gitu. Jangan banyak gaya tuh, pistol dari saya yang biayain. Padahal dia nggak bayar zakat, nggak bayar pajak, gitu. Ngutuk terus. Kasih makanan juga, dia makanan kayak gini mah kurang enak, jabat dingin lagi, harusnya ada sambal. Coba kalau ini pakai kecap manis lebih enak, tapi habis saja, tetap dikutuk tapi habis ya. Ada tipe seperti ini mah, wah ini sudah kalau dalam ilmu komputer error ya. Ada orang yang negatif aja terus. Nonton TV juga dikutuk aja. Penyanyi Tuhan lah, sholat nggak kamu? Lagu mau Islami pakai jilbab, mana buktinya sehari-harinya? Aduh, tapi nggak mendakwahi, hanya ngutuk aja gitu. Dia sepak bola, hanya mengejar bola satu tiap hari, terus kutuk terus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Pernah dengar nggak ada orang yang ngomongnya jelek terus? Pernah dengar? Pernah kan? Jelas suaranya tidak jelas karena suara kita itu ya. Ibu, bapak. Nah, kerugiannya memang luar biasa. Bahkan penyakit akan banyak, susah tidur, pikiran kacau, stres, tidak disukai orang lain. Pendengki itu akan banyak dosanya. Dan yang paling fatal dari pendengki, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kul naros hataba. Kedengkian itu membakar habis kebaikan kita seperti api membakar kayu. Kita tahajud, kita taraweh, kita baca Quran, kita umroh, haji, zakat, sedekah, hayo itikaf. Tapi kalau hatinya dengki, angus itu. Hati-hati nih, ibu bapak. Jadi bulan Ramadan ini jangan hanya mati-matian meningkatkan ibadah, tapi harus mati-matian mengatasi kedengkian kita. Ini pernah mendengar kisah Rasulullah, ini hadisnya sahih insyaallah ya. Rasulullah di satu masjid, itu akan masuk seorang ahli sorga. Mana? Orang-orang pada lihat. Ada seorang laki-laki Ansor masuk ke masjid, nenteng sendal, janggutnya basah, bekas wudu. 3 kali Rasul menyebut begitu. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As datang ke rumahnya. Fulan, saya ini ada masalah dengan bapak saya. Boleh saya tidur di rumahmu barang 3 malam? Oh, silakan. Sepanjang malam diselidiki. Ternyata dia hanya bangun pada waktu adzan subuh. Tidak ada yang hebat. Hanya bedanya kalau bolak-balik dari tidur selalu menyebut nama Allah.